Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, di pembahasan sesi keempat kemarin sudah kita pahami bersama tentang ayat dalam Al-Quran dan hadis di mana bisa bermanfaat, menambah nilai-nilai kesungguhan kita dan istiqomah kita dalam sebuah langkah kebaikan di jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 tahap dan tugas yang mana itu dapat menambah sebuah semangat atau spirit pribadi bagaimana meraih nikmat karunia di setiap langkah demi langkah menuju jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pembahasan sesi kelima atau part yang kelima ini, saya mohon izin mengutip secara singkat tugas dan tahapan kita bersama di pembahasan di sesi keempat kemarin. Pertama, tugas kita dan tahapan kita adalah tetap bersungguh-sungguh dalam langkah kebaikan sebab Allah melihat kita. Kedua, tetap disiplin dalam segala langkah perbaikan karena Allah senantiasa memberikan petunjuk untuk kita. Ketiga, tetap menjaga amanah atas anugerah nikmat yang Allah percayakan, Allah titipkan, sebab Allah janjikan juga tambahan berupa keberkahan yang berlimpah. Keempat, terus melangkah dalam proses kebaikan karena setiap hari dihadirkan sama Allah sudah penuh dengan keberlimpahan, kemudahan, dan karunia-Nya. Kelima, di antara poin yang juga perlu menjadi sebuah titik keutamaan yaitu tetap semangat dengan energi bahagia demi kebahagiaan atas segala jaminan yang sudah Allah janjikan dalam beberapa ayat Al-Quran yang sudah saya kutip di sesi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama di awal pembahasan sesi kelima atau part yang kelima ini, mohon izin saya mengawali dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat semua yang sedang menyimak saat ini pernah merasa atau pernah mengalami hal yang seperti ini? Yaitu selesai mengikuti sebuah pembahasan, materi atau jurus yang sudah kita pelajari saat ini, selanjutnya berasa memiliki semangat baru, semangat yang membara, semangat yang powerful. Seakan itu memuncak sekali semangat yang saat ini dimiliki setelah mengikuti atau menyimak pembahasan atau materi yang sedang kita pelajari bersama. Namun, setelah sekian waktu berjalan, kita terdistraksi oleh sesuatu yang membuat semangat kita jadinya tidak stabil. Kita terpengaruh oleh beberapa hal yang itu berdampak kepada semangat kita dalam sebuah proses langkah kebaikan. Coba sejenak kita renungkan. Seringkali kita mengalami hal itu. Betul ya? Coba kita renungkan sejenak. Nah, setelah kita merenung atas kondisi yang sering kita alami tersebut, di mana semangat kita sering terdistraksi, sering terpengaruh oleh suatu keadaan, maka saya mohon izin mengutip di sesi 5 ini dengan sebuah ayat yang ada di Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah
mana artinya janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Nabi Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Terdapat kalimat di awal, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Memang ayat itu turun pada saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berdiam di dalam goa karena dikejar oleh kaum Quraisy pada waktu beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ayat ini menjelaskan bahwa segala kegundahan, galau, rasa tidak tenang mampu terobati jika selalu memohon atau berpegang pada nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tersebut kita pahami bahwa Allah memberikan ketenangan hati, kemudahan, semangat, dan tambahan keyakinan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana kala itu beliau berdua bersembunyi di dalam gua Sur dari kejaran kaum Quraisy. Selain itu, sesuatu hal untuk kita pribadi sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, kita mampu mendapatkan sebuah ibrah, pembelajaran bahwa ayat tersebut memberikan tambahan keyakinan untuk orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selalu menyertai, membantu, dan melindungi kita semua jika segalanya mampu terus kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kembali kita renungkan. Terkadang hal itu mirip dengan kondisi kita saat ini, yang sedang berjuang dalam sebuah perbaikan langkah atau berhijrah di sebuah jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin saat ini kita semua memiliki atau ada orang, teman, sahabat yang sedang tidak suka dengan jalan baru kita saat ini. Sehingga sikap dari orang lain tersebut mempengaruhi atau mendistraksi semangat kita dalam langkah kebaikan. Namun, kita lihat pula rangkaian dari ayat tersebut yang mana bertujuan sebagai penambah kekuatan kita, penambah semangat kita, yang dimana dalam ayat tersebut disampaikan bahwa Al-Quran menjadikan seruan orang-orang yang tidak mendukung kita itu tidak memiliki kekuatan. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Serta Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah rangkaian tersebut, di ujung ayat tersebut, di surat At-Taubah tersebut, kita pahami bahwa Al-Quran mampu menjadikan seruan-seruan orang yang mungkin tidak mendukung kita, tak memiliki kekuatan apapun. Dan sesungguhnya kalimat Allah itu sungguh melebihi daripada seruan mereka. Karena Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Maka hikmahnya, ayat Al-Quran tersebut mampu memberi kita tambahan semangat,
mampu memberi kita sebuah pelajaran, pemahaman bahwa kita telah dilindungi, telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jaminannya adalah pasti atas izin Allah akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya, walaupun terkadang situasi yang sedang dialami saat ini di luar batas ukuran manusia. Maka sekali lagi, bahwa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran mampu menambahkan semangat, mampu memberikan sebuah pelajaran terbesar kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan sebuah pertolongan, kemudahan, ma'unah, dan keajaiban kepada kita semua hambanya, walaupun situasi yang dihadapi saat ini terkadang di luar ukuran sebagai manusia. Maka tetaplah terus bergerak, hidupkan selalu harapan dan keyakinan dalam pribadi, karena kemudahan, pertolongan, ma'unah, dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nyata. Dan bicara tentang kekuatan yang sudah Allah anugerahkan, bicara tentang apa-apa yang sudah Allah berikan, bicara tentang apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada kita semua, mari kita sambung dengan sebuah ayat yang insya Allah menjadi tambahan semangat kita, yang mana itu juga sudah tersampaikan dalam Al-Quran. Saya yakin kalimat dalam Al-Quran ini sudah sering kita dengar. Namun di kesempatan ini saya mohon izin untuk mengulang, dan semoga jadi sebuah tambahan semangat kita, menambah keyakinan kita bahwa sejatinya Allah sangat cinta dan sayang dengan kita, sehingga menyiapkan berbagai bentuk jaminan-jaminan yang itu mampu bermanfaat untuk kita tentunya. Kita lihat ayat dalam Al-Quran berikut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dengar, kita sering mendengar, kita sering mendapatkan ayat tersebut, bahwa ayat tersebut adalah potongan atau penggalan daripada surat Al-Baqarah, yang dimana ayat tersebut merupakan sebuah ayat penyemangat, sebuah ayat penguat, dan sebuah ayat penjelas kepada kita semua insan manusia bahwa sejatinya apa-apa yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan hanyalah kita yang sanggup menghadapi dan mampu menerimanya. Sekali lagi, bahwa ayat tersebut merupakan sebuah penyemangat, penguat, dan penjelas untuk kita semua insan manusia, bahwa segala apa yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan tentu ada atas izin Allah. Hanya kita yang sanggup menghadapi, dan hanya kita yang sanggup menerimanya. Tetapi kita juga harus mampu menerapkan sebuah introspeksi diri dengan jurus yang sudah kita pahami, yaitu cermin ajaib, bahwa sejatinya segala persoalan, segala hal yang tidak nyaman hadir di kehidupan kita sebab ada peran kesalahan kita di balik
semua itu. Maka juga kita sudah pahami menuntaskan hal itu, yaitu dengan cara terbaik yang mana perlu kita membuka perisai, yaitu caranya memperbanyak memohon ampun kepada Allah, sebagaimana telah kita pelajari bersama penjelasannya dalam jurus perisai rezeki yang dijelaskan pula dalam surat Nuh, yaitu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kita mohon ampun segera kepada Allah karena sejatinya Allah Maha Pengampun. Jadi di balik segala ketidaknyamanan, persoalan, tantangan dalam sebuah langkah kebaikan kita, ada peran kesalahan kita. Dan cara menuntaskan segala yang berhubungan dengan khilaf kita, yaitu dengan cara membuka perisai. Dan cara untuk membuka perisai adalah memperbanyak mohon ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang sebuah proses memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua juga sejatinya sudah diberikan sebuah tuntunan, sebuah tahap agar kita mampu lebih meraih jaminan-jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu sudah terinci, sudah sangat detail dijelaskan dalam Al-Quran di surat Ali Imran, yaitu kalimatnya sederhana namun sungguh sangat memiliki makna yang sangat-sangat luar biasa. Wasyari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam terjemahnya kita pahami, kalimatnya adalah wasyari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan sebuah balasan terbaik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, sebuah ayat yang indah, petunjuk, penuntun, dan sangat rinci dan detail. Bagaimana kita diberikan sebuah jaminan, peluang yang sungguh luar biasa, mampu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membuka perisai-perisai rezeki kita dengan sebuah langkah kebaikan, yaitu wasyari'u ila maghfirah mir rabbikum. Bersegeralah kita semua mencari ampunan dari Tuhan, dari Allah, agar mendapatkan jaminan-jaminan yang sudah disampaikan, yaitu adalah jaminan terbaik, balasan terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas langit dan bumi. Sekarang setelah kita memahami beberapa poin penjelasan di sesi kelima ini, beberapa ayat Al-Quran yang sudah menjadi tambahan, penguat, penyemangat, penjelas untuk kita semua. Sekali lagi saya pribadi mohon izin di kesempatan ini, di sesi kelima ini, mengajak seluruh sahabatku semua bagaimana merangkai beberapa jaminan-jaminan yang sudah Allah Ta'ala tunjukkan di dalam Al-Quran sebagai proses kita lebih mampu menata langkah demi langkah di sebuah jalan, yaitu jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi saya mohon izin mengajak sahabat semua agar kita lebih mampu memiliki sebuah penyemangat, sebuah keyakinan, sebuah cara pandang yang lebih terbuka dalam proses langkah demi langkah menuju jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saat semangat pribadi kita dalam membuka perisai sedang mengalami distraksi oleh beberapa anggapan, beberapa ungkapan, atau beberapa penilaian dari orang lain, maka sangat perlu segera, sekali lagi saya ulang, sangat perlu segera kita ingat dan kita pegang teguh, kita peluk erat ayat-ayat yang sudah Allah tunjukkan dalam Al-Quran, terlebih di surat At-Taubah, yaitu La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di langkah pertama ini, saat ada sesuatu distraksi dari orang sekitar kita atas sebuah langkah kebaikan kita yang saat ini sudah dipilih, kita peluk erat, kita genggam secara teguh kalimat-kalimatnya Allah dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita saat ini. Kedua, sedahsyat apapun perkataan orang lain tentang proses perbaikan kita saat ini, yang mana mungkin membuat hati kita kurang nyaman, kurang tenang, dan kurang bahagia oleh perkataan, ungkapan, tanggapan dari orang sekitar kita yang mungkin tidak mendukung kita. Sekali lagi, segera obati dengan apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di rangkaian ayat surat At-Taubah tersebut, yaitu dengan cara mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab dalam surat At-Taubah tersebut dijelaskan dalam ujung ayat tersebut, Al-Quran menjadikan seruan orang-orang sekitar kita yang tidak mendukung jalan-jalan menuju jalannya Allah, tidak mendukung kebaikan-kebaikan yang itu nilainya di jalannya Allah, tak memiliki kekuatan apapun. Dan kalimatnya Allah itulah yang maha tinggi. Artinya Al-Quran adalah sebuah obat terbaik untuk diri kita dalam mengobati segala kondisi kita yang saat ini sedang terdistraksi atau terpengaruh oleh beberapa tanggapan, ungkapan, perkataan, respon dari orang sekitar kita saat kita memilih langkah kebaikan di kehidupan kita. Karena kalimat Allah adalah yang sungguh sangat tinggi, yang itu bermanfaat lebih untuk mengobati hati kita. Ketiga, setiap masing-masing kita telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan berupa kekuatan semangat, kekuatan keyakinan, anugerah terbesar yang mana atas izin Allah hanya kita yang mampu menjalani dan hanya kita yang mampu menghadapi segala keadaan yang telah hadir tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebuah potongan ayat di surat Al-Baqarah tersebut
adalah merupakan kalimat penyemangat, kalimat penguat, dan kalimat penjelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diberikan kepada kita semua insan manusia, bahwa segala apa yang hadir saat ini, apa yang Allah datangkan kejadian saat ini, tentu atas izin Allah pula. Hanya kita yang sanggup menghadapi dan hanya kita yang sanggup menerimanya. Karena bisa jadi orang lain tak sanggup dan Allah mempercayakan kepada kita kejadian tersebut semata agar kita mampu lebih naik derajat lagi di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, sebuah langkah atau cara yang sudah dipahami bersama, yaitu untuk menuntaskan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini, yaitu dengan langkah buka perisainya. Dan peluang besar untuk terbukanya perisai juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahasia besarnya, yaitu dengan kalimat wasyari'u, yaitu bersegera, mensegerakan, yang mana kalimat lengkapnya wasyari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga sebagai balasan terbaik yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana telah disediakan spesial bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Mengingat kalimat ini, memaknai kalimat ini, sungguh menjadikan kita makin semangat, makin kuat dalam sebuah proses langkah kebaikan menuju jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kelima, sebagai rangkaian kita dalam sebuah proses menuju jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di poin ini bisa jadi sebuah kunci utama penyemangat kita, yaitu perlunya kita pegang erat, perlunya kita peluk secara sungguh-sungguh dalam sebuah proses langkah demi langkah menuju jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sudah dijelaskan kembali dalam surat Ali Imran, bahwa saat hati sedang tidak bahagia dengan kondisi apapun, atau mungkin merasa tidak percaya diri dalam sebuah langkah perbaikan saat ini, mari kita tambah dalam penjelasan kalimatnya Allah, ayat-ayatnya Allah dalam Al-Quran, yaitu janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Sebuah ayat yang menjadi sebuah kunci utama penyemangat kita, sebuah anugerah terbesar, sebuah jaminan yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan secara luar biasa, secara dahsyat di surat Ali Imran ini, bahwa diminta kita tetap semangat, tetap yakin, tetap teguh atas kondisi yang mungkin saat ini sedang tidak bahagia, sedang tidak tenang, sedang menghadapi berbagai bentuk tanggapan, ungkapan
respon dari orang sekitar kita, di sebuah langkah kebaikan kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu erat ayat ini. Karena ayat ini menunjukkan, menjamin, yaitu sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Bismillah insyaallah. Dengan poin di rangkaian yang sudah kita sama-sama jadikan sebuah penyemangat kita, yaitu dimulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di sebuah jaminan yang Allah berikan bahwa kita paling tinggi derajatnya, disampaikan dalam surat Ali Imran tersebut. Maka tugas kita adalah jaga selalu energi positif, jaga selalu energi bahagia, jaga selalu energi bermanfaat atau energi berbagi. Walau saat ini kita sedang mengalami atau mendapati sebuah distraksi, energi yang tidak baik dari sekitar, tugas kita, langkah kita, yaitu bersegera mengalihkan fokus kita kepada sesuatu hal yang itu lebih bermanfaat, itu lebih mampu kita kerjakan, itu lebih mampu kita laksanakan di kondisi saat ini yang sudah Allah jaminkan, Allah berikan, Allah titipkan sebuah anugerah terbesar kepada kita masing-masing sebagai insan manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan apa-apa yang mana itu mampu kita lakukan dalam sebuah koridor kebermanfaatan yang sudah Allah titip pada diri kita masing-masing. Selamat berpraktek, dan insya Allah sampai jumpa di pembahasan Jalan Keajaiban sesi ke-6. Silakan disimak perlahan, silakan dicatat poin-poin yang bisa didapat, dan jadikan itu sebuah ukuran bagaimana kita terus mampu langkah demi langkah menuju jalan keajaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat berpraktek dan sampai jumpa di pembahasan Jalan Keajaiban sesi ke-6, insya Allah. Lebih kurang itu dari saya, dan mohon maaf jika ada ungkapan, kalimat, perkataan, penjelasan yang kurang sesuai. Sekali lagi, saya Bayu Asidik mohon izin undur diri di sesi pembahasan kelima ini, dan sampai jumpa di sesi pembahasan ke-6. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.